Perkenalkan, nama saya Elis Rohyanti dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI semester 5A. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Psikologi Agama yang akan membahas mengenai konsep manusia menurut mazhab humanisme dan Al-Quran. Untuk bahasan yang pertama yaitu konsep manusia menurut mazhab humanisme. Humanisme dari bahasa Latin ada dua kata, yang pertama humanis dan yang kedua isme. Nah, humanis artinya manusia dan isme artinya paham atau aliran. Nah, humanisme yaitu istilah yang sering digunakan di kalangan masyarakat Indonesia sebagai suatu kata yang mengungkapkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Nah, humanisme menurut KBBI yaitu aliran yang bertujuan menghidupkan rasa pri kemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Pada awalnya, humanisme adalah gerakan yang tujuan dan kesibukannya adalah mempromosikan harkat dan martabat manusia sebagai pemikiran etis yang menjunjung tinggi manusia. Humanisme menekankan harkat, peran, tanggung jawab menurut manusia. Menurut humanisme, manusia mempunyai kedudukan yang istimewa dan berkemampuan lebih dari makhluk hidup lainnya karena mempunyai rohani. Aliran humanistik atau humanisme muncul sekitar tahun 1940 sampai 1950 Masehi sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisis dan behaviorisme. Salah satu tokoh dari aliran ini adalah Abraham Maslow, mengkritik Freud dengan mengatakan bahwa Freud hanya meneliti mengapa setengah jiwa itu sakit, bukannya meneliti mengapa setengah jiwa yang lainnya bisa tetap sehat. Aliran humanisme ini bisa disebut sebagai mazhab atau aliran ketiga setelah psikoanalisis dan behaviorisme. Humanisme dan humanistik salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kepada kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Nah, terus apa sih tujuannya? Nah, tujuan humanisme adalah membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Abraham Maslow mencetuskan teori hierarchy of needs. Jadi sesuai dengan namanya, teori ini digambarin sebagai piramida dan ada 5 level kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi supaya hidup bahagia dan sehat secara fisik maupun psikologis. Nah, untuk bisa lanjut ke level yang lebih atas, kebutuhan di level bawah harus terpenuhi dulu. Karena level-level bawah emang paling dasar untuk bertahan hidup. Well, tidak 100% tercapai juga tidak apa-apa, asal orang tersebut merasa udah cukup. Mulai kebutuhan paling dasar di level paling bawah yaitu kebutuhan tubuh, makanan, minuman, istirahat, tempat tinggal, dan lain-lain. Di level kedua ada kebutuhan akan keamanan. Kita perlu merasa bahwa kita bisa melindungi diri dari ancaman. Kebutuhan diri ini misalnya kesehatan, keselamatan, atau keamanan secara finansial. Untuk memenuhi kebutuhan ini yang kita lakukan biasanya nyari kerja, nabung, berasuransi, dan lain sebagainya. Nah, level 1 dan 2 tadi sebagai basic needs atau kebutuhan dasar. Nah, di level ketiga, hubungan sosial yaitu kebutuhan akan cinta dan penerimaan dari orang lain. Yang bisa memuasin kebutuhan ini biasanya keluarga, teman, pacar, komunitas, dan lain sebagainya. Abis itu kita naik lagi ke level 4 yaitu kebutuhan akan harga diri, yaitu biasanya apresiasi dan hormat dari orang lain.
Nah, level ketiga dan keempat ini merupakan kebutuhan psikologis. Nah, terus di level kelima yaitu aktualisasi diri, pengembangan, pemenuhan ideologi, dan lain sebagainya. Nah, untuk bahasan yang kedua yaitu konsep manusia menurut Al-Quran. Nah, konsep manusia menurut Al-Quran dimaknai dengan menggunakan beberapa istilah, yaitu Bani Adam atau Dzurriyyat Adam, Al-Insan, Al-Ins, An-Nas, Al-Bashar. Dengan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia dibekali dengan berbagai instrumen sebagai modal dasar dalam menjalankan tugas kekhalifahan. Pada sisi ini, manusia berbeda dengan hewan, sehingga dalam perspektif Islam, manusia tidak menjadi objek selayaknya hewan. Islam memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki keunikan dan keistimewaan tertentu. Sebagai salah satu makhluknya, karakteristik eksistensi manusia harus dicari dalam relasi dengan pencipta makhluk Tuhan lainnya. Nah, sekurang-kurangnya ada 4 relasi manusia. Nah, yang pertama yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hablum bin nafsi, yang ditandai dengan kesadaran untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, yaitu memerintah kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, yang kedua yaitu hubungan antar manusia, hablum minan nas, dengan usaha membina silaturahmi. Nah, untuk yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan alam, hablum minal alam. Nah, dengan upaya pelestarian dan pemanfaatan alam dengan sebaik-baiknya. Nah, yang keempat yaitu hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hablum minallah, dengan kewajiban untuk beribadah kepadanya.